Selamat pagi. Lihat ya. Tebak nanti jadi apa? Kayaknya ibu-ibu udah pada tahu deh. Tara, jadi bikin ini cuma 15 menit, gengs. Cepat ya. Ini bekal aku hari ini karena aku mau izin setengah hari karena mau ke dokter. Oke, lanjut nanti. OTW, gengs. Aku OTW kantor ya, mau nge-gym. Hari ini anakku nggak ikut karena dia nggak sekolah, dia libur hari ini. Jadi tinggal aku sendiri. Pas banget lagu Raisa enak nih. Tapi aku lagi nggak galau ya. Lanjut nanti ya. Teman-teman, aku kan hari ini setengah hari ya. Memang aku harus ke dokter, jadi tapi aku mau mampir sebentar. Ada yang mau aku beli di mall sini. Jadi ikutin aku dan kita lanjut nanti ya. Aku mampir, tapi tau udah buka atau belum ya? Kok sepi banget? Udah buka? Oh, soalnya pintunya kecil, jadi aku kira masih tutup. Aku mau beli pakaian dalam. Sebentar, bentar aja. Terus langsung ke rumah sakit. Ini mallnya masih lumayan sih teman-teman. Biasanya itu sepi banget tau. Lumayan lah. Mana ya? Oh, itu dia. Dulu ini matahari, sekarang udah tutup. Sebentar ya. Nggak ada yang aku cari, gengs. Kita langsung ke rumah sakit aja ya. Teman-teman, aku baru nyampe rumah sakit. Jadi aku tuh kontrol rutin untuk apa ya? Kok aku jadi error sih? Kontrol rutin untuk pengentalan darah, penyumbatan di pembuluh darah otak aku. Orang sih bilangnya stroke ya. Nah, ini udah 2 minggu aku nggak kontrol karena libur lebaran, dokternya cuti. Nah, kebetulan sekarang itu aku dokter baru teman-teman. Kabar dukanya tuh sedih sih karena dokter yang menangani aku dari pertama aku divonis stroke itu meninggal dunia sekitar seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para dokternya itu baik banget, terus aktif, ngomongnya informatif banget, terus aku bener-bener ketolong banget. Maksudnya dia ngejelasin tentang stroke aku itu gimana, terus dia warning nggak boleh sampai kena serangan kedua, bla 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 segala macem. Mungkin aku kemarin bisa dibilang serangan, tapi serangan ringan karena di aku jatuhnya tuh cuma kayak migrain, vertigo gitu teman-teman. Tapi itu 2 bulan aku mengalaminya, baru kemudian aku cek ternyata aku stroke gitu. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah otak aku itu titiknya itu tapi nggak besar-besar, kecil-kecil tapi menyebar. Istilah dokternya bilang
titik stroke aku itu pecah dan menyebar, ngomongnya gitu. Nah, kurang tahu juga karena apa bisa pecah dan menyebar. Katanya sih kalau orang yang sampai serangan stroke yang bahaya itu yang sampai apa ya, kayak lumpuh separuh atau apapun itu, ada gangguan di bicara atau apa, itu biasanya titiknya itu besar kata dia gitu. Sedangkan aku tuh kecil-kecil tapi menyebar, makanya mungkin jatuh di aku tuh jadi kayak vertigo dan migrain gitu teman-teman. Nah, beliau juga yang memaksa aku untuk CT scan, bukan memaksa ya, gimana ya, bisa dibilang memaksa kali ya. Tapi dia nggak meragukan, oh kayaknya nih ibu nggak vertigo, ini nggak migrain, nggak. Dia langsung benar-benar khawatir dengan kondisi aku, walaupun wajah aku tuh kan kalau sakit biasa aja kayak gini aja. Jadi orang tuh belum tentu percaya kalau aku bilang aku sakit gitu, orang nggak percaya. Jadi even ke dokter kedua tuh juga nggak begitu percaya kalau aku tuh vertigo dan migrain. Tapi setelah di atas, oh ternyata bener aku vertigo gitu ya. Akhirnya aku di CT scan. CT scan ya gitu, hasilnya aku ada penyumbatan di pembuluh darah otak gitu. Ya udah, sekarang aku ganti dokter. Dokter yang kedua ini aku udah pakai kayaknya udah satu kali pemeriksaan. Karena waktu aku mau periksa sekitar sebulan yang lalu tuh, dokter aku yang lama itu sudah masuk rumah sakit. Beliau dirawat mungkin sekitar hampir 3 minggu. Minggu lalu dinyatakan meninggal dunia gitu. Ya sedih sih karena aku suka bercanda-bercanda sama dokternya gitu. Nah, ya udah teman-teman, aku urus dulu administrasinya. Aku pakai BPJS. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ayo kita ke dokter. A few moments later. Aku udah beres, gengs. Kita pulang yuk. Teman-teman, aku udah beres ke dokternya. Nah, aku udah dapet obat. Banyak banget obatnya. Satu gua ada kali 8 jenis. Ini terus aku ternyata harus ketemu lagi sama dokter rehab medis untuk terapi, karena aku kan suka migrain sama vertigo, tapi dia tuh sakit kepalanya, migrain sama vertigo tuh tepat di belakang kepala, di lekukannya ini loh. Kan kita di belakang kepala tuh ada lekukan tuh yang pertemuan antara tulang leher sama tengkorak. Nah, di lekukan itu aku suka sakit di situ tuh. Pokoknya awal aku waktu mau stroke itu juga awal sakitnya di daerah sana, terus dia naik ke atas. Nanti setiap hari tuh dia naik ke atas, sampailah dekat mata nih. Jadi berasa itu di saraf belakang mata aku tuh kayak mau keluar gitu, gimana sih? Nah, nanti dia ke atas lagi, ke atas, ke sini, ke tengah sini gitu. Nanti semua kepala dia udah. Itu proses naiknya itu kemarin itu sekitar 1 bulan. Nah, di bulan keduanya itu aku seluruh kepala sakit. Tapi tetap kalau ditanya bagian mana yang paling sakit, dilekukan ini, dilekukan sini gitu. Gitu. Nah, karena ini kan dokter aku baru ya. Jadi tadi aku menjelaskan ulang kondisi aku, gimana sakitnya aku sih. Terus sampai kemarin itu di CT scan dan hasilnya itu ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Sampai gimana aku cerita. Tapi tadi aku lupa mention bahwa keluarga aku itu genetik cancer. Aku lupa mention itu. Lupa banget. Karena mamaku terakhir itu tanpa kita ketahui tiba-tiba mama lumpuh, nggak bisa jalan. Ternyata tulang belakang mamaku itu ya aku lupa ya, kalau nggak salah di nomor 9, 14, 15 gitu, sama di tulang punggung belakang dada, sama di tulang sininya itu hancur karena akar kanker. Jadi mamaku kanker paru-paru tapi metastasis tulang. Jadi kita tahu mama sakit itu kankernya udah di stadium 4B yang sudah tidak tertolong. Jadi dokter pun waktu meriksa mama udah bilang mamaku tuh nggak mungkin sampai 6 bulan. Ya waktu itu sih kita
Tapi dokter bilang siapa tahu ada keajaiban. Kalau secara ilmu manusia, mama kalian itu nggak mungkin sampai 6 bulan, gitu dokternya bilang. Tapi kalau Allah ada keajaiban, ya siapa sih yang bisa ngelawan gitu teman-teman. Tapi benar sih, mamaku meninggal tepat di 6 bulan kemudian. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya pas 6 bulan mamaku meninggal akhirnya. Gitu. Nah, aku tuh tadi lupa mention bahwa keluargaku genetik cancer. Aku lupa mention itu. Biasanya kan dokter lebih cepat geraknya tuh kalau misalnya ini. Tapi dokter-dokter ini tanpa aku mention, tadi aku langsung disuruh ronsen karena beliau curiga ada something di tulang leher aku atau di pertemuan antara tulang leher sama tulang tengkorak gitu. Mudah-mudahan sih enggak, kalian doain ya, semoga yang dikhawatirkan oleh dokter tidak menjadi kenyataan. Mudah-mudahan aku sakit kepala beberapa hari terakhir dilekukan ini, mudah-mudahan karena suhu kan terlalu tinggi beberapa minggu ini kan. Terus aku juga kan kalau kerja ngadep laptop, handphone. Jadi mudah-mudahan itu cuma karena suhu yang terlalu panas dan radiasi monitor komputer sama handphone. Doakan begitu aja ya, dan itu nggak parah. Berarti sekarang tuh tadi aku udah selesai ambil obat, aku udah selesai ronsen. Aku kan harus ketemu sama dokter rehab medik untuk terapi. Tapi mungkin aku nggak tahu, aku lihat dulu, mudah-mudahan ada di weekend. Tadi aku dikasih schedule dokternya, tapi kalian lihat kecil-kecil banget, aku nggak bisa baca. Nanti aku mesti minta tolong anakku bacain. Maklum ya, aku tuh udah tua loh. Aku udah hampir 50 tahun. Belum sih, tapi hampir. Nah, kacamata baca aku tuh pecah. Aku bisa baca ini, tapi harus terang banget tuh. Di sini aku bisa kebaca, tapi di dalam tadi aku nggak bisa baca. Jadi aku nggak bisa langsung booking dokter. Nanti online aja bookingnya. Kalau di sini sih aku masih bisa baca, walaupun aku butuh kerja keras ya untuk fokuskan penglihatan aku gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalian doain aku nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang dikhawatirkan dokter tidak ada apa-apa. Cuma karena masuk angin atau suhu yang terlalu panas atau karena 2 minggu ini aku nggak minum obat karena memang dokter kan cuti 2 minggu itu, jadi obat aku keburu habis, jadi aku nggak minum obat. Vitamin syaraf itu aku udah nggak punya lagi gitu. Mudah-mudahan cuma karena itu aja, karena radiasi komputer sama handphone deh, gitu. Siapa tahu setelah dibekam aku sembuh gitu. Nah, aku juga belum bekam, mungkin rencana minggu depan. Ya udah teman-teman, sekarang kita pulang ya. Nanti mudah-mudahan ada, kalian doain juga mudah-mudahan ada dokter rehab mediknya itu di weekend, jadi aku nggak harus selalu izin kantor ya. Kita lanjut nanti sampai aku di rumah. Gengs, aku baru sampai rumah. Terima kasih loh udah ngikutin aku dari tadi pagi, dari tadi pagi sampai sore ini, udah nemenin aku ke rumah sakit. Aku harap aku share ini nih bukan apa-apa ya. Aku cuma mau share betapa pentingnya kesehatan kita. Jadi aku akan keep share perkembangan tentang penyempitan pembuluh darah aku. Kan kayak Konka itu udah beres, amandel stop karena memang aku nggak operasi. Tapi penyempitan pembuluh darah di otak ini kan penyakit baru, maksudnya hal baru juga buat aku. Jadi aku pengen juga ini tidak terjadi di teman-teman semuanya gitu. Jadi aku hanya mau share biar kalian bisa aware gimana sih gitu. Mungkin nanti aku akan kayak bikin Q&A, gejala awalnya gimana, ininya gimana, penyebabnya apa. Nanti aku akan bikin videonya ya, biar nanti kalian juga jaga-jaga, hati-hati, jangan sampai udah keburu ngalamin yang kayak aku. Aku sih nggak parah ya, maksudnya aku mungkin bisa dibilang parah stroke mungkin ya, tapi untungnya tuh udah ketahuan duluan, jadi aku bisa langsung berobat, ngambil tindakan lebih cepat. Jangan sampai benar-benar stroke yang lebih parah, yang bisa kayak hilang fungsi ngomong,
fungsi berpikir, terus apalagi amit-amit sampai lumpuh sebelah badan gitu ya, jangan sampai ya. Karena kan aku juga tanggung jawab aku masih banyak, aku masih ada 2 anak yang harus, maksudnya aku mau lihat mereka kehidupannya itu benar-benar sudah sangat stabil gitu loh. Jangan sampai hal buruk terjadi di aku sebelum semua itu terwujud gitu loh teman-teman. Kalian doain aku juga ya. Ya udah, kalian juga selalu jaga kesehatan, bahagia dimanapun kita berada ya. Semua urusan kita lancar dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua. Terima kasih ya udah nonton vlog aku. Assalamualaikum.